Baik, pada saat hari ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat itu kalian sudah ketahui bentuk umumnya. Ya, persamaan kuadrat itu bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Ya, dimana A, B, dan C-nya adalah anggota bilangan real. Dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya, ini bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat tambah BX ditambah C. Nah, ada beberapa contoh bentuk-bentuk persamaan kuadrat ya. Misalnya saya buatkan di sini X kuadrat ditambah 3x dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa memisahkan mana A, B, dan C-nya. Ya, di sini ada x kuadrat, berarti di sini A-nya 1, cuma satunya nggak ditulis. Sedangkan B-nya di sini adalah 3. Dan C-nya adalah min 4. Nah, kenapa min? Karena di sini bentuk umumnya kamu lihat di sini AX kuadrat ditambah BX tambah C. A, B-nya ikut tanda plusnya, C juga ikut tanda plusnya. Sehingga kalau di sini ada X kuadrat ditambah 3x min 4, maka kita pilah-pilah ya, mana koefisien dari X kuadratnya yaitu A, koefisien dari X itu yaitu B, dan konstantanya adalah C. Nah, di sini berarti C-nya min 4. Oke, contoh yang lain. Misalnya saya punya persamaan kuadrat bentuknya seperti ini. 3x kuadrat tambah 5x sama dengan 0. Ya. Nah, ini mah kita bisa lihat koefisien dari x kuadratnya itu adalah 3. Berarti A-nya 3. Koefisien dari x-nya adalah positif 5. Kita tulis 5. Nah, kamu lihat di situ ada nggak nilai C-nya? Jadi C-nya 0. Kalau mau ditulis di sini lengkap itu adalah 3x kuadrat tambah 5x tambah 0 sama dengan 0. Maka sini C-nya 0. Oke, coba kita lihat yang lain, yang untuk persamaan kuadrat yang lain. Misalnya saya punya persamaan kuadrat min x kuadrat tambah 8 sama dengan 0. Nah, mana A, B, dan C-nya? A, B, dan C-nya kamu lihat kembali ke bentuk umumnya. Ini kan ada x kuadratnya, ada x, ada C. Berarti di sini AX kuadratnya itu adalah min x kuadrat. Berarti A-nya karena tidak ada angka di depannya, nah dianggap min 1. Berarti A-nya min 1. Koefisiennya ya, koefisien dari x kuadratnya itu min 1. Nah, lihat di situ ada nggak variabel yang ada variabel x-nya? Sini nggak ada kan? Berarti B-nya sama dengan 0. C-nya berapa? C-nya 8. Jadi kalau bentuk persamaan yang ini saya tuliskan lengkap pakai koefisien pakai variabel x-nya, berarti gini, min
X kuadrat tambah 0x tambah 8 sama dengan 0. Kira-kira gitu kalau mau dibuat tulisan lengkapnya. Tapi untuk nilai 0 di sini nggak usah ditulis, nggak perlu. Tapi untuk kita bayangkan bentuk persamaan kuadratnya ini adalah seperti ini. Ya, ngerti ya? Oke, berikutnya kita mau melihat mana sih yang merupakan akar-akar persamaan kuadrat atau penyelesaian dari sebuah persamaan kuadrat, dan mana sih yang bukan merupakan akar-akar persamaan kuadrat. Jadi kita mau akan bahas akar-akar persamaan kuadrat dan yang bukan akar-akar lah kita bilang ya, atau kita bisa sebutkan mana sih yang merupakan penyelesaian lah gitu ya, yang merupakan penyelesaian akar-akarnya. Jadi yang memenuhi dan yang bukan memenuhi. Contoh, misalnya saya punya persamaan kuadrat, persamaan kuadratnya misalnya x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, kalau kamu lihat di sini soalnya dengan bentuk umum persamaan kuadrat dengan cara yang sama seperti yang di atas, kamu bisa menentukan A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Nah, di sini kan kamu lihat koefisien dari x kuadratnya 1. Koefisien dari x-nya min 2. Konstantanya min 3. Nah, kita mau mencari berapa sih x yang memenuhi agar bentuk persamaan kuadratnya ini benar. Nah, bagaimana caranya? Ambil misalkan x sama dengan min 1, ya kan? Min 1. Nah, kita masukkan ke persamaan kuadrat ini. Artinya min 1 kuadrat, kan kuadrat ya, dikurangi 2x itu artinya 2 dikali x nya sama dengan min 1, dikurangi 3 sama dengan 0 enggak, gitu kan? Ini pertanyaannya. Nah, kalau kita hitung min 1 kuadrat itu artinya apa? Min 1 kali min 1 ya 1, min 2 kali min 1 positif 2, dikurangi 3, apakah sama dengan 0? 1 tambah 2 3, kurang 3 0, 0 sama dengan 0, berarti ini benar. Nah, arti benar di sini apa sih? Artinya ya, artinya x sama dengan min 1 yang ini, min 1 adalah ya, penyelesaian persamaan kuadrat yang ini, x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0, gitu ya. Nah, bagaimana kalau yang lain yang bukan? Kita ambil aja. Kalau tadi kita ambil x-nya min 1 ya, kita mau ambil yang lain, nilai x-nya sama dengan 1 lah misalnya ya. Kita masukkan ke persamaan kuadrat ini. 1 kuadrat kurangi 2 kali 1, kan x nya 1, dikurangi 3, apakah sama dengan 0? 1 kuadrat 1, min 2 kali 1 min 2, kurangi 3, apakah sama dengan 0?
1 kurang 2 kan berapa? Min 1 kan. Min 1 kurang 3 min 4. Apakah sama dengan 0? Bukan kan? Tidak sama, ini bukan. Nah, kalau bukan berarti artinya X sama dengan 1 bukan penyelesaian atau bukan akar-akar penyelesaian. Oke, jadi ini yang merupakan penyelesaian, ini yang bukan. Nah, pada bentuk persamaan kuadrat yang akan kita bahas di sini adalah kita mau mencari mana sih yang merupakan akar-akar persamaan kuadrat. Baik, kita akan ambil contoh bagaimana sih mencari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, caranya ya, cara menyelesaikan ya kan, persamaan kuadrat, atau kita mau mencari akar-akarnya. Yang pertama itu dengan cara memfaktorkan. Nah, cara memfaktorkan ini kita akan melihat untuk jika A-nya sama dengan 1, terus ada lagi nanti A-nya tidak sama dengan 1. Nah, cara memfaktorkan jika A sama dengan 1 nih. Ya, untuk A sama dengan 1 kita ambil contoh ya. Contoh untuk jika A-nya sama dengan 1. Nanti kita akan bahas jika A-nya tidak sama dengan 1. Misalkan saya punya persamaan kuadrat yang mudah aja ya. Yang mudah aja, misalkan X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Nah, ini harus kamu tahu juga seperti tadi kan, A nya sama dengan 1, B sama dengan 5, C sama dengan 6 gitu ya. Nah, cara memfaktorkan ya, kita mau cari bahas tentang memfaktorkan. Di sini ada, kalau saya buat sketsanya lah kira-kira ya, ada sketsa gitu kan. Nah, di sini kamu isi perkalian antara A dikali C. Sedangkan di sini kamu isi dengan nilai B. Coba kamu lihat, A kali C berarti 1 kali 6. 1 kali 6 berapa? 6 kan? 1 kali 6. Terus ini adalah B. B nya berapa? 5 kan? Nah, ini perkalian, ini penjumlahan. Ada 2 bilangan ya, anggaplah di sini X1 lah ya, dan X2. Ada 2 bilangan, kalau dikalikan hasilnya 6, kalau dijumlahkan hasilnya 5. Ya langsung aja, berapa? Yang memungkinkan 6 itu kan berapa? 6 kali 1, 1 kali 6, 2 kali 3, 3 kali 2, ya enggak? Atau yang negatif juga boleh, min 6 kali min 1, min 1 kali min 6, min 2 dikali min 3, min 3 dikali min 2. Semua perkaliannya hasilnya 6. Tapi ada syarat lain, jika dijumlahkan hasilnya 5. Ini ditambahkan berapa nih? Min 7. Ini tambahkan juga min 7. Ini tambahkan berapa? Min 5. Ini tambahkan min 5. Berarti ini bukan jawaban. Nah, kalau ini gimana? Tambahkan 7, tambahkan 7, tambahkan ini. Nah, ini kalau ditambahkan hasilnya 5. Berarti yang memenuhi adalah 3 dan 2. Masukkan di sini 3 dan 2.
dikalikan hasilnya 6, dijumlahkan hasilnya 5. Berarti untuk A sama dengan 1, kamu tinggal langsung aja masukkan angkanya ya, memfaktorkan itu. Nah, kira-kira gini, perkaliannya 6, penjumlahnya 5, kita masukkan langsung begini aja nih, X, ini X, karena dua-duanya plus, kamu tuliskan plus 3, ini plus 2 ya. Nah, kamu harus ingat bahwa perkalian dua bilangan hasilnya 0. Sebuah bilangan A dan sebuah bilangan B dikalikan 0. Yang memungkinkan itu kan kalau A nya 0 kali B sama dengan 0 kan. Berapapun bilangan B nya kalikan dengan 0 pasti 0. Atau yang memungkinkan adalah jika A dikali 0 sama dengan 0. Artinya apa? Kalau A nya 0 atau B nya 0. A nya 0 atau B nya 0. Jika dikalikan pasti 0. Nah, demikian juga yang ini. Ini kita anggap A, ini kita anggap B. A kali B sama dengan 0. Tadi kan syaratnya adalah A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Nah, A sama dengan 0 kita anggap ini A kan, berarti X tambah 3 sama dengan 0, kan ini A. Atau X tambah 2 sama dengan 0. Berapa tambah 3 sama dengan 0? Ya, gampangnya begini, ini kan plus 3 nih, pindah ke kanan. Jadi X sama dengan min 3. Min 3 tambah 3 kan 0. Atau X sama dengan, pindah ke langsung ke kanan, min 2. Jadi akar-akarnya adalah X1 nya min 3 dan ataulah X2 nya sama dengan min 2. Itu dia. Kamu cek ke sini seperti tadi kan, X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Kamu tukarkan dengan min 3. Tulis ini min 3 kuadrat tambah 5 kali min 3 tambah 6 sama dengan 0 enggak? Min 3 dikuadratin berapa? 9. 5 kali min 3 min 15 tambah 6. 9 tambah 6 ke 15. 15 tambah min 15, 15 tambah min 15 sama dengan 0. Berarti benar. Ya. Kira-kira begitu. Untuk berlaku langsung seperti ini jika A-nya 1 ya. Nanti kalau jika A-nya tidak sama dengan 1, beda lagi caranya. Minimal kamu bisa mengerti mencari dua bilangan dikalikan sama dengan 6, dijumlahkan sama dengan 5. Baik, itu dulu mungkin untuk contoh yang pertama jika A-nya sama dengan 1. Nanti jika A tidak 1, saya akan bahas pada video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.